belajar. Maaf, Pak. Tadi Ah. putus ya, seperti yang diingat oleh Pak Khairun Nas, bahwa kita Ya Ustaz. putus dengan sendirinya, Ah. makanya kita masuk lagi. Kita masuk lagi Gimana, Pak? 45 menit lagi. Oh gitu ya, ya, baik, Iya, iya. baik. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita baru sampai pada persepsi kedua pandangan tentang kehidupan. Nah, sekarang yang ketiga adalah kebalikan dari yang pertama. Ya. Kalau yang pertama itu adalah fokus pada kehidupan di dunia ini saja, yang ketiga ini justru sebaliknya. Dia lebih fokus pada kehidupan akhirat. Tidak peduli pada nikmatnya itu sendiri, tapi dia lebih peduli pada pemberi nikmatnya, yakni kepada Allah. Jadi fokusnya bagaimana takarrub ilallah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak peduli dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia lebih peduli kepada pemberi nikmat. Nah, siapa golongan yang ketiga ini? Kita mengenal bahwa golongan yang ketiga ini umumnya itu adalah ahlul ibadah. Orang yang merasa dekat dengan Allah dan cinta kepada Allah. Luar biasa. Jadi, dan ingin mencari kesenangan akhirat, bahkan ingin sedekat mungkin dengan Allah. Nah, dalam ilmu tasawuf, itu mereka dikenal sebagai ahli sufi. Nah, kalau kita biasanya itu implementasi sekarang ini di masyarakat kita yang ada tarekat-tarekat. Ini ada beda antara ahli tasawuf dengan tarekat sebenarnya. Kalau tarekat itu lebih berorganisasi, sementara kalau ahli tasawuf lebih bersifat individual. Walaupun dia tarekat itu adalah mempraktekkan sebenarnya ajaran-ajaran sufi. Ya baru 5 menit aja sini. Kenapa? Kelamaan ya? Ya, Enggak, itu. lanjut Pak. Lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi Ya, supaya apa-apa. poin-poinnya saya ingin jelaskan nih. Nanti putus. Saya singkatkan. Pertama, poin pertama tadi bagaimana deskripsi Al-Qur'an tentang kehidupan dunia. Lalu yang kedua berkaitan dengan pandangan mengenai kehidupan dunia bagi masyarakat. Nah, yang ketiga Yang ketiga tentu saja kita sampai pada poin penting mengenai ini. Lalu pilihan bagi umat Islam yang mana, kan begitu? Dari ketiga itu yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, saya menyebutkan dari ketiga pandangan itu, tentu sikap hidup yang sejalan dengan Islam itu adalah sikap hidup yang kedua, yang menjadikan dunia ini sebagai jalan hidup. Dia tidak bersikap masa bodoh terhadap kenikmatan kehidupan di dunia ini, malah diusahakannya supaya ia mendapat hidup yang layak, mempunyai rumah yang besar, kendaraan yang bagus, kebun dan sebagainya, kekayaan yang wajar. Akan tetapi semua itu hanyalah sebagai jembatan untuk menguatkan hatinya, berbakti dan beramal kepada Allah agar mendapat maghfirah dan ridha ilahi di akhirat. Sebagaimana ungkapan Arab mengatakan, adunya mazratul akhirah. Dunia adalah tempat menanam kebahagiaan akhirat. Jadi ini adalah tangga, adalah jalan untuk memperoleh kehidupan akhirat. Dan ini juga sejalan dengan Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Artinya, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah untuk negeri akhiratmu, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi berdasarkan ayat ini jelas sekali kita diperintahkan untuk menempuh cara hidup yang kedua, pandangan yang kedua itu. Jadi tetap
memperhatikan kehidupan dunia agar kehidupan akhiratnya juga baik kelaknya di dua-duanya. Seorang mukmin tidaklah akan terpesona dan kemewahan kenikmatan hidup di dunia ini sebab ia dapat melihat dengan mata hatinya bahwa semua itu akan sirna dan lenyap. Oleh sebab itu dia mengambil sikap sebagaimana yang dilukiskan oleh Yusuf Ali itu bahwa manusia yang baik memetik hasil dan panen berupa nilai-nilai rohaniah. Manusia yang cinta pada peristiwa-peristiwa yang mempesonakan, dia merasa puas menikmati semak-semak dan rumput-rumput yang hijau itu, tapi benda yang demikian bukanlah makanan yang citanya lezat. Dia akan segera layu, kemudian kering dan berserakan, sebagaimana halnya kenikmatan keindahan di dunia ini. Jadi inilah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi melihat poin yang saya jelaskan itu tadi, bahwa poin kita adalah bahwasanya kehidupan dunia ini tetap kita perhatikan, tapi juga tidak melupakan kehidupan akhirat. Bagaimana? Kelamaan atau saya cukupkan? Ya, nggak apa-apa, terus aja Pak sampai materi. Oke, sedikit lagi ya, saya coba secara singkatkan. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekedar ilustrasi mengenai pandangan tentang kehidupan itu. Tadi ilustrasi tentang kaum sufi misalnya, saya ingin mengatakan itu ada sufi terkenal wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini mengenai pandangan yang ketiga tadi itu ya, ini agak lompat-lompat jadinya, tidak sistematis. Jadi yang ketiga tadi kan adalah ada sebagian masyarakat yang itu hanya fokus pada kehidupan dunia akhirat saja dan bahkan fokus pada pemberi nikmat saja dan bukan pada nikmatnya. Nah ini. Nah, orang-orang ini biasanya dikenal dalam studi-studi ilmu keislaman, tasawuf, itu adalah orang-orang ahli tasawuf. Nah, mereka. Nah, di antara ahli tasawuf itu ada seorang sufi wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Pada satu ketika Rabi'atul Adawiyah ini itu dilamar oleh 3 orang sufi juga. Jadi sufi kira-kira padanannya sufi juga. Jadi ada Hasan al-Bisri, 3 orang sufi itu datang kepada Rabi'atul Adawiyah, itu dia mengatakan, wahai Rabi'atul Adawiyah, bahwa sesungguhnya berkeluarga itu adalah sunnah Nabi. Maka kami tahu bahwa Rabi'ah belum berkeluarga dan kami yang bertiga ini ingin melamar, mengingini Rabi'ah menjadi istri kami. Lalu Rabi'ah diam sejenak, dia mengenal betul 3 sufi ini adalah ahlul ibadah yang mungkin tidak kurang hebatnya kedekatannya dengan Tuhan dibanding dia begitu, tapi heran kok masih ada keinginan untuk berkeluarga begitu. Akhirnya Rabi'ah mengatakan, baik, saya akan pilih di antara saudara yang bertiga ini kalau saudara bisa menjawab pertanyaan saya, 3 pertanyaan saya, kata Rabi'atul Adawiyah. Apa itu? Kata saudara ini. Baik, yang pertama silahkan dijawab, kata Rabi'ah. Kira-kira nanti di akhirat, ketika Allah sudah menjatuhkan takdirnya tentang kehidupan neraka dan surga, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, begitu. Apakah saudara tahu kira-kira tempat saya di mana kelak di akhirat? Akhirnya ketiga sufi ini diam. Tidak satu pun yang bisa menjawab. Bagaimana ya Rabi'ah kami bisa tahu? Itu adalah persoalan yang gaib. Itu adalah persoalan Allah. Nah, nggak tahu. Oke, satu nyerah. Kemudian yang kedua, pertanyaan Rabi'ah, ketika nanti saya meninggal, bagaimanakah suasana saya di alam kubur? Apakah saya akan memperoleh taman-taman yang indah, ataukah sebaliknya api yang menyakitkan di alam kubur? Lalu
tiga sufi laki-laki ini lagi-lagi angkat tangan dan tidak mampu menjawab pertanyaan Rabi'atul Adawiyah ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nah mungkin ini agak mudah, lalu ditanyakan lagi yang ketiga, wahai Rabi'ah, wahai saudaraku, bisakah saudara menjelaskan pada saya berapa Allah mengkaruniai akal untuk manusia? Maka tiga ahli sufi ini bisa menjawab. Baik, kami semua tahu itu adalah 10. Lalu dijawab, lalu ditanyakan lanjut oleh Rabi'ah, berapa untuk laki-laki dan berapa untuk wanita? Lalu dijawab juga dengan mudah oleh ahli tasawuf ini bahwa untuk laki-laki 9 dan untuk wanita itu 1 akal nih. Baik. Seterusnya kata Rabi'ah, lalu tentang nafsu. Berapa untuk laki-laki dan berapa untuk wanita? Ini pertanyaan pamungkas dari Rabi'atul Adawiyah. Kemudian dijawab oleh ahli tasawuf ini, Hasan al-Basri dan teman-temannya. Oh ya, untuk wanita nafsunya ada 9 dan untuk laki-laki nafsunya ada 1. Lalu akhirnya Rabi'ah mengatakan, saudaraku, inilah persoalan-persoalan yang menjadi perhatian saya selama ini. Kata Rabi'ah bahwa saya selalu memikirkan bagaimana nanti kehidupan saya di akhirat, bagaimana nanti kehidupan saya di kubur. Inilah selalu yang meresahkan saya. Anda sebagai orang yang juga dekat dengan Allah, kata Rabi'ah, apalagi laki-laki yang memiliki, ini pertanyaan pungkasnya, akal dan memiliki 1 nafsu, tapi sebaliknya saya 1 akal dan 9 nafsu tidak menggebu-gebu seperti saudara-saudara semua. Akhirnya 3 Rabi'ah begitu saja, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan lamarannya untuk melamar Rabi'atul Adawiyah. Nah, inilah sebuah kisah sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sufi yang itu lebih banyak dihubungkan, lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memikirkan kehidupan akhirat dibanding kehidupan di dunia ini. Nah, tentu ini menjadi ranah debatable, menjadi ranah perdebatan, menjadi ranah pemikiran di kalangan umat Islam yang tidak pernah selesai bagi pemikir kalau selalu berfokus hanya pada kehidupan akhirat. Tapi dari ayat Al-Quran tadi kita jelas mendapat penjelasan bahwa sebaiknya kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang seimbang, tawazun. Jadi kehidupan yang juga memperhatikan kehidupan dunia, tapi adalah semata-mata untuk kesenangan kehidupan akhirat. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, inilah beberapa kisah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rizal dan teman-teman. Demikian ceramah saya singkat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua yang Sudah Pak Khairullah moderator. saja yang itu diskusinya. Oke. Ya. Baiklah. Terima kasih Ustadz Profesor Dr. Yusran Raza MA. Mana? Lagi habis. Apa? Putus lagi? Hilang lagi? Terus lagi. Lanjut Pak, enggak ngeputus. Hilang.
Suaranya Pak Khairunnas yang hilang. Iya hilang. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita dapat gambaran bahwa dalam kehidupan itu ada tiga dimensi, Pak ya, kehidupan ya. Yang Ya. pertama yang urusan dunia saja, yang kedua adalah urusan dunia akhirat, yang ketiga adalah urusan akhirat saja. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk semuanya. Mungkin barangkali saya akan lempar kepada jamaah semuanya, Bapak, Ibu, Bundo Kanduang, Bapak-bapak, angku-angku, jadi pandai, silakan. Kalau tanya kepada Ustadz kita, silakan bertanya. Kita berikan waktu. Apa yang harus langkah-langkah kita ke depan agar kita mencapai sebuah kehidupan yang berimbang tadi antara dunia dan akhirat. Itu saja. Enggak. Silakan yang bertanya langsung aja ke Pak Ustadz. Ustadz Erion. Pak, silakan Pak Erion. Bundo Kanduang, Ibu Elvita. Ya. Ya, siap Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Panas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor Dr. Yusron Roza. Ini luar biasa ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tujuan kita semua mungkin Pak Prof ingin mencapai keseimbangan dalam kehidupan gitu ya. Dunia dapat, akhiratnya juga insya Allah baik. Saya pikir mungkin semua kita targetnya ke sana. Namun memang di dalam perjalanan ini terlalu banyak godaannya Pak Prof. Terlalu banyak godaannya yang terkadang awalnya kita berniat ketika saya sudah mencapai ke titik A gitu kan, maka saya akan melakukan ABCD. Nah, tetapi kadang-kadang nafsu kita mendominasi gitu ya Pak ya. Nafsu kita, hawa nafsu itu mendominasi yang akhirnya melunturkan niat awal kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya kita menjaga hati agar senantiasa istiqomah, tawadhu gitu kan, supaya memang kehidupan kita itu benar-benar seimbang. Karena sesungguhnya hati kecil kita juga sebetulnya merasa tidak nyaman dan tidak tenang ketika kita itu berpaling dari cita-cita awal kita. Yang tadinya kita punya niat ingin menyeimbangkan, tetapi karena godaan, karena situasi lingkungan, atau mungkin karena tadi kita tidak bisa menguasai hasrat, nah akhirnya itu kan terkesampingkan. Terkadang hal seperti itu kan mudah untuk diucapkan, tetapi bagaimana mengimplementasikannya ternyata itu juga butuh guru dan butuh ilmu. Nah mungkin salah satu contoh guru yang menjadi panutan kita malam hari ini mungkin Pak Dokter. Cuman coba Pak berikan kami cara bagaimana caranya supaya kita itu betul-betul fokus pada tujuan, kemudian tetap kita bisa tawadhu dan istiqomah gitu dengan tujuan awal. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana langsung Pak Khairunnas? Langsung Ustadz. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan Bu Evita ini berat sekali ya. Ini karena orang yang sudah berpengalaman begitu ya. Jadi luar biasa. Ini memang betul Bu Evita dan teman-teman semua bahwa tidak mudah kita menjalaninya, bagaimana kehidupan yang tawazun itu. Mengapa? Karena dalam prakteknya tiap hari kita akan bergumul dengan kehidupan dunia, dengan pekerjaan kita, dengan target-target kita, dan dengan tujuan-tujuan kita.
Nah, itu saya mengatakan seperti itu. Nah, tentu ada dua hal penting yang bisa menyebabkan kita tetap konsisten menjalani kehidupan ini sehingga bisa menjalani kedua-duanya begitu. Nah, yang pertama adalah kita harus berpegang teguh bahwa kehidupan kita kuncinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi liya'budunnya ini mengabdinya ini, menyembahnya ini itu haruslah ditanamkan dalam perspektif yang luas. Jadi bukan hanya ibadah seperti yang kita kenal sebagai ibadah formal saja. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sebagai guru misalnya, kita niatkan bahwa yang kita lakukan itu adalah bagian beribadah kepada Allah. Sehingga dengan begitu, apapun profesi kita, maka kita selalu dapat pahala. Jadi niatnya saja, diniatkan semuanya karena Allah, maka kita akan dapat pahala. Maka kendati pun lahiriahnya kelihatan itu adalah pekerjaan keduniaan, memenuhi kebutuhan kehidupan duniawi material, tapi karena kita niatkan karena Allah, maka itu juga bernilai akhirat, bernilai ibadah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat supaya kita tetap konsisten begitu pada tujuan dan cita-cita kita, tentu kita harus memaknai, ini yang kedua, memaknai apa yang kita miliki ini semua sebenarnya adalah sarana dalam upaya pendekatan diri kita kepada Allah supaya lebih baik. Artinya kalau kita berusaha keras untuk memperoleh sesuatu begitu, nah upaya sesuatu yang kita lakukan itu ada hasilnya tentu saja. Nah, hasilnya itu kita niatkan lagi bahwa itu adalah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat dua kunci itulah karena memang semua kita akan berhadapan dengan realita, target-target dan tujuan. Kalau tidak, maka kita akan capek hidup ini. Saya kemarin tadi salat subuh di masjid, dalam itu kami dialog salat subuh itu dengan teman-teman yang ada di masjid. Saya bilang, saya juga kadang-kadang itu lelah sebenarnya kita hidup ini. Kenapa? Kendati pun kita berupaya, tidak ada kehidupan yang selesai. Jadi selalu saja ada jalan setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah, kalau itu yang kita perturutkan, tentulah kita akan seperti ayat yang mengatakan kehidupan kita menjadi laibun, jadi permainan. Seperti yang saya katakan. Nah, itu. Jadi inilah dua kunci hemat saya yang paling penting yang meluaskan kita. Pertama, pandangan kita harus luaskan. Dengan pandangan itu, maka semua yang kita lakukan menjadi ibadah. Dan yang kedua, dengan mengkaitkan apa yang kita peroleh ini, walaupun kelihatannya materi, tapi semuanya itu saya niatkan dalam konteks pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kehidupan ini terasa melelahkan. Perjalanan ini. Nah, kalau siapa itu Ebit Gade ya? Mantap. Nah, jadi kira-kira begitu Ibu Evita dan teman-teman semua. Ya, Pak. Jadi seperti saya misalnya sekarang walaupun sudah guru besar, itu juga capek, ada tugasnya banyak terus nggak pernah berhenti. Jadi berhentinya mungkin kalau kita sudah selesai juga kehidupan kita begitu. Jadi bagaimana kita memaknai kehidupan ini, bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini, walaupun ada target-target, tapi dalam setiap target itu ada Allah dalam kehidupan kita. Jadi zikir kita adalah dalam bentuk pekerjaan. Kalau sementara kan ada zikir, astagfirullah, zikir seperti itu boleh juga, tapi zikir kita dalam pekerjaan.
Jadi niatkan bahwa pekerjaan itu bagian zikir, bagian takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dengan begitu maka kita tetap akan semangat dan kita juga memperoleh dua-duanya. Betapa tidak, dengan usaha keras yang kita lakukan untuk kehidupan dunia ini kita dapat, tapi setelah kita dapat, ini adalah sarana untuk mengejar kehidupan akhirat. Ya. Jadi kira-kira ini Ibu Elvita yang bisa saya sampaikan, mungkin jawabannya tidak cespleng gitu tidak, karena ini berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan kejiwaan, berkaitan dengan penghayatan kita tentang kehidupan ini. Jadi makanya kehidupan ini harus dianggap yusron. Inna ma'al usri yusron. Setelah kesulitan ada kemudahan, atau bersamaan dengan kesulitan akan ada kemudahan. Jadi inilah Ibu Elvita yang bisa tukar pengalaman kira-kira, karena Ibu Elvita dan kita semua, karena kita juga usia sudah lanjut, tentu saja paling kita di atas 60 gitu ya, yang muda-muda ini. Kita masih muda. Oh gitu ya, ya mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Sudah punya cucu Pak. Notizal Allah 62. 62. Ambo 57 Pak. Jadi beda tipis Pak. Ya, 27. Ya mudah-mudahan umur yang ada kok menjadi umur yang berkah. Ya, amin. Itu memang. Amin. Ya. Yuk. Terima kasih banyak Pak. Pak. Ya seperti yang Pak Pro sampaikan tadi, memang di usia 57 tahun gitu kan, kita masih mengejar duniawi, gitu kan ya. Dan itu tidak selesai gitu kan. Memang lelah kita kalau tidak. Mungkin kita juga semuanya melihat Pak, ini COVID-19 ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Karena saya melihat kawan-kawan yang tadinya sehat walafiat, kaya raya gitu kan, tetapi begitu kena tidak ada ampun, dimakamkan pun tidak didampingi oleh keluarga dan tidak bawa apa-apa. Nah, saya ingat dulu pesan Pak Ustadz satu, bahwa harta benda itu bisa kita bawa mati, gitu kan Pak, dengan cara itu tadi dititipkan, diwakafkan, disedekahkan. Nah, tetapi itu kadang-kadang Pak yang itu tadi itu ternyata tidak mudah gitu kan. Terlalu banyak godaan. Tapi mudah-mudahan Pak Prof dari yang Pak Prof sampaikan tadi, ini juga pembelajaran juga bagi saya pribadi khususnya, mencoba untuk istiqomah, mencoba untuk sadar dirilah bahwa kita lahir tidak bawa apa-apa gitu kan. Kemudian kita pun kembali tidak akan bawa apa-apa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Erion. Pak Ustadz Erion. Pak Ustadz Pak Muklas. Pak Safri, Ibu Elses. Kalau enggak ya kita cukupkan Pak Rizal. Masih Pak, masih ada yang itu yang mau diskusi. Pak Erion, silakan Pak Erion. Pak Erion, buka itunya. Hilang suara Pak Erion, Pak. Iya. Jaringan kali, kurang jaringan. Pak Muklas, Ibu Elses. Bentar Pak. Iya Pak Ustadz. Izin mau tanya Pak Ustadz. Iya. Oh ya. Langsung aja Bu Elses. Iya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bisa bergabung di Zoom kajian ini, Pak Ustadz, Bapak-bapak semuanya.
tadi saya sudah mendengarkan kajian dari Bapak tentang bahwa kita semua ini kan di dunia ini hanya persinggahan ya Pak ya. Iya. Di hidup yang kekal itu kan di akhirat gitu. Kita di dunia ini menentukan nanti kita di mana tempatnya di akhirat sana, di surga atau di neraka gitu. Yang ingin saya tanyakan Pak, ada 2 sih Pak. Yang pertama, bagaimana caranya agar iman kita ini bisa stabil Pak. Iman ini kan turun naik ya Pak biasanya. Kalau lagi naiknya kita semua ibadah, amalan-amalan kebaikan kita lakukan. Ketika iman kita turun, ya mungkin kita melaksanakan yang wajib-wajib saja. Bagaimana cara agar iman kita itu stabil? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mohon sarannya, Pak. Bagaimana kita dengan keluarga kita bisa sama-sama nanti insya Allah berkumpul di jannahnya Allah Pak gitu. Bisa berkumpul di jannah Allah bersama suami dan anak-anak, bersama orang tua Pak. Inginnya kan seperti itu ya Pak ya. Mohon sarannya Pak gitu, ilmunya Pak buat kami yang awam ini. Itu aja Pak Ustadz. Mohon maaf dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Elses, ya pertanyaannya tentang iman yazid wa yanqus. Jadi kadang naik, kadang turun gitu, betul ya. Jadi tidak stabil. Nah, bagaimana supaya tetap stabil, gitu kan? Bagaimana supaya tetap stabil ini sebenarnya tentu tadi sudah disinggung juga, jadi berulang ini. Kata kuncinya istiqomah. Bagaimana supaya tetap istiqomah? Tentu saja kita harus mengetahui cita-cita kita dan tujuan hidup kita. Jadi kalau kita mengetahui tujuan itu, maka kita selangkah demi selangkah akan mencapai sana. Jadi ada step-stepnya. Jadi itulah yang mungkin guide kita yang mengarahkan kita pada tujuan kita itu. Nah, jadi dengan begitu maka kita akan bisa stabil melaksanakan ibadah kita akan bisa stabil melakukan amal-amal perbuatan amaliyah kita dan upaya-upaya lainnya yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang kita miliki itu harus tetap kita rawat. Nah, merawatnya itu adalah berkaitan dengan pertama dengan ibadah-ibadah formal. Itu. Jadi kita diperintahkan untuk sholat, itu maka kita melaksanakan sholat, kemudian apalagi ibadah puasa, zakat, gitu kan. Nah, kemudian naik haji itu dalam ibadah formal. Nah, bagi kita sebenarnya ibadah-ibadah itu adalah upaya untuk menjaga keimanan kita, upaya untuk menjaga kedekatan kita kepada Allah. Nah, bagi tadi saya singgung, bagi para ahli tasawuf, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, itu ibadat formal itu bagi mereka itu tidak cukup. Maka mereka tambah dengan ibadat-ibadat lainnya supaya mereka merasa dekat dengan Allah. Jadi inti ibadah kepada Allah itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu ingat kepada Allah, kita merasa dekat dengan Allah, dan kita selalu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan begitu, maka iman kita akan terjaga adanya. Nah, ini kata kunci yang pertama.
berkaitan dengan merawat iman, yakni dengan melaksanakan ibadah yang formal diperintahkan kepada kita, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, inilah sebenarnya, jadi dalam konteks ini maka semua ibadah dalam Islam itu berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan bagaimana menjaga akhlak kita sebagai manusia kepada Allah, kepada sama manusia, begitu, pada lingkungan itu. Jadi misalnya dalam salat itu adalah akhlaknya bahwa salat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Dan salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Nah, puasa juga kita mengetahui bahwa puasa itu adalah akan memelihara, menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian puasa juga akan membuat hati kita, perkataan kita, pikiran kita selalu dekat dengan Allah. Jadi semua ibadah dalam Islam itu adalah berkaitan dengan pembinaan akhlak. Jadi ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Nah, ini mengenai merawat iman tadi ya. Nah, kemudian yang kedua tentang bagaimana menjaga keluarga kita, anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ini feedback ya. Apa ini ya? Apa yang salah di saya atau? Dev, ada apa nih Dev? Yang lain mungkin di mute dulu ya. Nah, udah Pak Ustadz. Sudah ya. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu ini, kalau biasanya yang pinter ini anak saya, dia bisa otak-atik ini semua, kalau ada feedback, ada apa-apa dia tahu itu. Saya nggak begitu mahir juga menggunakan teknologi ini. Baik, itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, bagaimana kita menyelamatkan diri dan keluarga kita sehingga kita bisa nanti insya Allah bersama-sama di surganya Allah. Nah, pertama tentu saja tadi tetap kita merawat ibadah kita kepada Allah. Itu yang pertama, dan diri dan keluarga kita. Kita membiasakan di keluarga kita untuk melaksanakan ibadah formal itu. Kemudian yang kedua, kita mewariskan kepada anak-anak kita ajaran-ajaran agama. Nah, sehingga dengan begitu mereka dan keluarga terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Terpelihara untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itulah kata kuncinya sebenarnya. Jadi takwa itu. Nah, takwa itu intinya adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan bagaimana meninggalkan larangannya. Nah, ini harus selalu dibiasakan di keluarga, kata kuncinya. Sehingga dengan begitu, insya Allah, ini kan nanti itu ada tingkatan-tingkatannya juga, kehidupan di akhirat itu, sehingga nanti dalam tingkat yang sama, maka kita akan berkumpul dengan keluarga kita, kalau tingkat ketakwaan kita sejajar begitu. Jadi ada lapisan-lapisan surganya begitu di akhirat kelak, sehingga dengan begitu kalau kita dalam level yang sama posisinya, maka nanti kita juga akan insya Allah bertemu dengan keluarga-keluarga dan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, jadi Ibu Elsas, jadi dua pertanyaan ini itu yang bisa saya jawab. Jadi bagaimana kita tetap konsisten melaksanakan ajaran agama kita dan sama-sama kita mengajak
Jadi apa namanya itu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling menasihati supaya saling bersikap sabar. Nah, kalau ini kita bisa pupuk secara bersama-sama dan kita implementasikan secara bersama-sama di keluarga kita, nah insya Allah iman kita terjaga dan keberagamaan kita juga terawat. Jadi itulah kuncinya. Kalau kita mampu menjaga iman kita dan kemudian merawat ibadah kita bersama-sama, maka insya Allah kita akan mendapat posisi yang sama